Gimana kalau kita coba lihat keuangan dari sisi yang beda? Lupakan sejenak anggapan kalau keuangan itu cuma soal angka yang ngebosenin. Coba bayangin keuangan sebagai sebuah bentuk rekayasa, sebuah bidang yang penuh dengan penemuan-penemuan cerdas buat mencahin masalah kita sehari-hari. Oke, coba pikirin deh. Apa sih persamaannya sebuah perkakas tukang kayu dari abad ke-19 sama koper yang biasa Anda bawa-bawa di bandara? Kedengerannya emang nggak nyambung ya? Tapi percaya deh, jawaban dari pertanyaan ini nih yang bakal ngebuka cara pandang kita soal seluruh dunia keuangan. Jawabannya sebenarnya simpel banget, dua-duanya itu penemuan buat mecahin masalah. Alat gimlet itu bikin orang gampang bikin lubang. Koper beroda, yang anehnya baru bener-bener populer di tahun 90-an, itu mecahin masalah gimana caranya bawa barang berat tanpa encok. Intinya, keduanya itu alat, keduanya itu penemuan. Nah, ini dia ide besarnya. Anggap aja keuangan itu kayak kotak perkakas raksasa. Isinya bukan palu atau obeng, tapi instrumen-instrumen yang dirancang buat mecahin masalah kita. Gimana caranya ngelindungin rumah dari bencana, gimana caranya ngumpulin modal buat bisnis, atau gimana caranya mastiin tabungan kita nggak kemakan zaman. Yuk, kita bongkar perkakas pertama. Ini bisa dibilang cetak birunya hampir semua inovasi keuangan loh. Idenya simpel, ngumpulin risiko. Kuncinya itu ada di konsep yang namanya risiko independen. Gampangnya gini deh, kalau amit-amit ya, rumah Anda kebakaran, itu nggak otomatis bikin rumah tetangga juga kebakaran kan? Nah, kejadiannya itu terpisah. Prinsip sesederhana ini justru jadi fondasi industri asuransi modern. Coba bayangin para perintis di zaman dulu. Kalau ada satu rumah yang kebakar, seluruh desa, seluruh komunitas bakal gotong royong bangun lagi. Kenapa? Karena mereka tahu nggak mungkin semua rumah kebakar barengan. Dengan nyatuin tenaga, mereka secara efektif ngilangin resiko kehancuran total buat satu keluarga. Nah, inilah inti dari pengumpulan resiko. Oke, sekarang kita pindah ke salah satu perkakas paling penting yang pernah diciptain. Sebuah ide yang benar-benar ngebuka pintu investasi buat jutaan orang biasa. Dulu, di awal abad ke-19, ada eksperimen sosial yang menarik banget. Di Massachusetts, investasi itu serem. Kalau perusahaanmu bangkrut, kamu bisa kehilangan semuanya. Rumah, tanah, ludes. Tapi, di seberang, di New York, mereka coba ide radikal. Tanggung jawab terbatas. Artinya, kerugianmu ya cuma sebatas modal yang kamu tanam. Udah, itu aja. Hasilnya, gampang ditebakkan, duit langsung ngalir deras ke New York. Ini efek psikologisnya luar biasa. Tanggung jawab terbatas itu ngubah investasi dari yang tadinya pertarungan hidup mati, jadi lebih mirip kayak beli lotre. Kamu bisa menang gede, tapi ruginya ya udah jelas dari awal, cuma seharga tiket itu aja. Nah, perubahan mindset sesimpel ini justru yang nyulut ledakan wirausaha yang gila-gilaan. Oke, kita lompat ke penemuan yang lebih modern. Sesuatu yang dirancang buat ngelawan musuh bubuyutan kita semua, inflasi. Kita terbang ke Chili. Dulu di sana inflasi itu parah banget, sampai nilai mata uang peso anjlok terus-terusan. Coba bayangin deh, gimana caranya kamu nabung buat masa depan, atau bahkan cuma buat nyewain properti kalau nilai uangmu bisa hancur kapan aja. Ini resep pasti buat kekacauan ekonomi. Solusi dari Chili ini jenius banget. Mereka bikin yang namanya Unidad de Fomento, atau UF. Ini bukan uang fisik ya, tapi semacam unit acuan. Nilainya itu diupdate setiap hari ngikutin inflasi. Tiba-tiba, orang jadi bisa bikin kontrak jangka panjang, KPR, sewa, apapun, pakai UF. Hasilnya? Luar biasa. Sementara nilai peso naik turun kayak roller coaster, nilai UF tetap stabil puluhan tahun, jadi jangkar di tengah badai. Dan jangan pikir ini cuma masalah di negara lain ya. Di Amerika Serikat aja, harga-harga sejak tahun 1913 itu udah naik 22 kali lipat. Artinya apa? Duit kita sekarang itu daya belinya jauh lebih kecil dibanding dulu. Nah, ini yang bikin penemuan kayak UFO jadi relevan banget, dimanapun kita berada. Tapi, nah ini tapinya, kayak perkakas canggih lainnya, penemuan di dunia keuangan itu bisa jadi pedang bermata dua. Bisa jadi bahaya banget kalau kita nggak ngerti atau nggak ngatur dengan benar. Contohnya swap, penemuan dari tahun 80-an, intinya ini perjanjian buat tukar-tukaran arus kas. Gampangnya, misalnya perusahaan Amerika dapat pemasukan dalam euro, dia bisa tukar sama perusahaan Eropa yang dapat pemasukan dalam dolar. Berguna banget kan? Ini alat manajemen risiko yang keren. Tapi para insinyur keuangan ini nggak berhenti di situ. Mereka ngambil konsep swap tadi dan ngembanginnya jadi sesuatu yang jauh lebih dahsyat dan jauh lebih rumit. Credit Default Swap atau CDS.
Idenya sih kedengerannya bagus. CDS itu kayak asuransi. Kamu punya investasi di perusahaan A, terus kamu beli CDS buat jaga-jaga kalau perusahaan A bangkrut. Masalahnya di mana? Instrumen ini diperjualbelikan dengan bebas dan akhirnya malah menciptakan jaring laba-laba resiko yang super rumit dan gelap. Sampai-sampai nggak ada yang tahu lagi siapa utang ke siapa dan seberapa besar. Dan disinilah bom waktunya meledak. Sumber kita nyimpulin dengan jelas banget, kegagalan pasar CDS ini jadi salah satu pemicu utama krisis keuangan global 2008. Bayangin, alat yang tadinya diciptain buat mengurangi risiko, malah jadi bom yang hampir ngancurin seluruh sistem ekonomi dunia. Jadi, pada akhirnya, keuangan itu emang kayak rekayasa. Kita terus-terusan menciptakan perkakas baru, dari yang simple sampai yang super canggih. Tapi, kayak yang kita lihat dari kasus CDS, setiap perkakas yang kuat juga bawa risiko yang besar. Nah, ini yang bikin kita mikir kan, kalau kita lihat tantangan dunia sekarang, dari perubahan iklim sampai ketidaksetaraan, kira-kira perkakas keuangan kayak apa ya yang perlu kita ciptakan selanjutnya?